Jemaat yang terkasih, selamat pagi. Majelis Jemaat GPIB Paulus DKI Jakarta menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, serta saudara-saudara dalam ibadah hari ini. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali bersekutu di dalam ibadah di GPIB Paulus, kami mengucapkan selamat datang. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Demi kehikmatannya jalannya ibadah, dimohon bagi jemaat yang membawa telepon seluler agar tidak mengaktifkan selama ibadah berlangsung. Hari ini kita merayakan hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta, yang juga di dalamnya kita mensyukuri ulang tahun ke-36 pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak GPIB. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jeffrey Sompotan sebagai pelayan firman, serta segenap presbiter dan pelayan yang bertugas. Di dalam ibadah ini kita diajak bersama-sama untuk menghayati tema Bapak yang mengasihi keluarga. Jemaat yang terkasih, 11 Juli 1981 telah menjadi tonggak sejarah kehadiran pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak atau Pelkat PKB GPIB, yang merupakan salah satu mata rantai pembinaan warga gereja yang ada di GPIB. Melalui wadah ini, Jemaat yang terkasih, 11 Juli 1981 telah menjadi tonggak sejarah berdirinya pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapa GPIB, yang merupakan salah satu mata rantai pembinaan warga gereja yang ada di GPIB. Melalui wadah ini diharapkan kaum bapa yang ada di seluruh jemaat GPIB dapat terus diperlengkapi secara rohani dalam menjalankan tugasnya selaku kepala keluarga yang baik, sehingga mereka dikasihi, disegani, serta dihormati oleh istri dan anak-anaknya. Di HUT ke-36 Pelkat PKB GPIB, bersama keluarga kita bersukacita dan bersyukur karena Tuhan senantiasa memampukan kaum bapa untuk menjadi teladan melalui perkataan, tindakan, dan pelayanan di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Mengingat peran kaum bapak yang disertai dan diberkati Tuhan, sejenak kita merenung dan juga saling mendoakan. Dari bekerja
selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, ini yang selamanya. Saudara-saudara yang kekasih, marilah dengan jujur dan rendah hati kita mengakui, menyesali kegagalan kita di hadapan Allah untuk dalam kebenaran dan kasih sebagaimana yang telah dikehendaki. Ya Allah, pemimpin keluarga, di hadapan-Mu kami mengaku seringkali kami kurang mengasihi keluarga kami. Keegoisan telah melunturkan kasih di antara kami. Kami saling menyakiti dan kurang peduli seorang dengan yang lain. Kita lupa bahwa keluarga yang kami miliki adalah berkat-Mu yang harus kami syukuri dan lindungi. Kepadamu kami memohon. Ya Allah, pemelihara keluarga, ampunilah kami sebagai bapa yang kurang waktu untuk bermain dengan anak saat mereka kecil dan tidak menemani saat mereka remaja. Kami juga enggan berdiskusi dengan anak kami saat mereka menjadi dewasa. Kami sibuk dengan diri sendiri, hobi dan pekerjaan. Kepadamu kami memohon. serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, "Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar?"
Tetapi Abraham berkata kepadanya, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana." Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan tadi dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Dan kemuliaan Bapa, Putra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. Tokoh kita pagi ini adalah Abraham. Ia memperoleh julukan yang sangat terhormat, yaitu Bapa orang beriman. Abraham adalah role model atau contoh kehidupan tentang seorang yang menjalani kehidupannya dengan iman. Dan imannya itu mengantarkan dia hidup dalam ketaatan penuh kepada Allah. Ia diminta atau tepatnya diperintahkan Allah keluar dari negerinya, Ur Kasdim, dia keluar. Tuhan bilang, jalan aja. Kemana? Nanti aku tunjukkan. Dia jalan. Dan di tengah perjalanan itu, Allah bilang sama Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal itu, Ishak. Dia lakukan. Walaupun tidak sampai kejadian ya, tapi niatnya dan tindakannya sudah dilakukan sampai Ishak ditaruh di atas tumpukan kayu api dan sudah diikat, siap disembelih oleh Abraham. Ia hidup dalam ketaatan penuh atas apa yang Tuhan Allah perintahkan. Dan apa dampak dari hidup Abraham yang taat beriman kepada Allah? Mari kita lihat di ayat 1. Ayat 1 ada di mana? Di sini. Tidak ada di sini. Di sini. Di Alkitab kita. Jadi tengoklah Alkitabnya. Ayat 1. Adapun Abraham telah tua. 1, tua. 2, lanjut umurnya. Udah tua lanjut lagi umurnya. 3, diberkati Tuhan. 4, dalam segala hal. Saudara lihat dampak dari kehidupannya yang beriman, taat secara penuh kepada Tuhan Allah ada di ayat 1. Oleh sebab itu, walaupun Majelis Sinode lewat unit kerja penerbitan memberi topik khotbah kita adalah Bapak yang mengasihi keluarga, saya bikin topik
subjudul, yaitu taat mendatangkan berkat. Atau barangkali bapak yang taat, keluarganya diberkati, gitulah kurang lebih. Iman Abraham itu dinyatakan juga dalam hal meminta hambanya, yaitu Eliezer, untuk ikut mempersiapkan masa depan keluarganya, khususnya agar Ishak anaknya dapat segera melangsungkan perkawinan. Dan itu menjadi perhatian Abraham sehubungan dengan janji Allah kepadanya bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Lalu dia pikir-pikir, janji Tuhan itu mau mengatakan kepada saya, keturunanku akan seperti bintang di langit, tak terhitung, dan seperti pasir di tepi laut, lebih gak terhitung lagi. Tapi anakku belum kawin, bagaimana bisa janji itu terwujud? Jadi imannya kepada Tuhan Allah dikembangkan dengan tindakan nyata, dengan menggunakan akalnya sedikit. Kadang-kadang kita imannya kan iman-iman yang nekat begitu kan, saking beriman terus rasio gak digunakan. Tapi Abraham menunjukkan kepada kita imannya yang dinyatakan dalam ketaatan penuh kepada Tuhan Allah. Dia olah juga pikirannya, gimana ini caranya? Ya kan? Jadi jangan pakai iman-iman yang nggak genah gitu ya, yang waduh, pokoknya kalau udah hidup di dalam Tuhan Yesus udah pasti beres, udah pasti sehat, udah pasti gini, udah pasti sukses. Enggak lah, nggak begitu-begitu juga. Tokoh-tokoh Alkitab memberikan gambaran yang konkret tentang kehidupan. Misalnya Paulus, semula bernama Saulus, brengsek orangnya, kerjaannya mengejar-ngejar pengikut Yesus. Bukan hanya yang di Yerusalem dan sekitarnya, lintas segara sampai ke Damsyik. Tugasnya apa? Kerinduannya apa? Mencari pengikut Yesus. Untuk dibikin apa? Oleh siapa? Oleh Saulus. Tapi Tuhan ubahkan dia dalam perjalanan ke Damsyik. Perjumpaannya dengan Tuhan Yesus membuat titik balik. Saulus kemudian menjadi Paulus dan menjadi penginjil terbesar dan menjadi penulis perjanjian baru yang paling banyak di dalam kitab perjanjian baru. Tapi apa yang terjadi dengan Paulus? Sakit-sakitan. Baca bukunya. Lalu di dalam Alkitab dia tertulis, Paulus berdoa kepada Allah, kalau boleh biarlah duri yang ada di dalam dagingku dicabut. Nah Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku dinyatakan. Nggak sembuh tuh, sampai mati sakit terus. Apa kurang berimannya Paulus? Apa kurang taatnya Paulus? Apa kurang hebat pelayanannya? Jadi iman yang kita mau nyatakan dalam tindakan untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah harus nyangkut juga dengan hati, dengan akal budi, dengan tindakan-tindakan yang konkret. Seperti yang Abraham lakukan, dia panggil Eliezer, tolong dong, itu anak saya ini, janji Tuhan harus tergenapi, dia mesti kawin supaya keturunannya jadi banyak. Begitu. Dia bilang, tapi jangan bawa anak saya kembali ke Ur Kasdim ya, karena Tuhan sudah menjanjikan kepada saya bahwa di sinilah, di Kanaan inilah aku akan hidup dan berketurunan dan seterusnya. Dan dia meminta Eliezer bersumpah. Kalau sekarang kan bersumpah swear ya gitu, atau kalau dilantik
begini gitu ya. Kenapa mulisi 5 saya nggak tahu juga. Dulu katanya begini, katanya Trinitas. Terus kalau 2 apa nih? Nggak tahu lah. Pokoknya begitulah. Pegang Alkitab, bersumpah. Zaman dulu bersumpah bagaimana? Tangannya harus ditaruh di bawah pangkal paha. Gitu. Nah itu namanya sumpah setia. Gitu. Kan ada di cerita tadi kan. Letakkanlah tanganmu di pangkal pahaku. Artinya tuh engkau harus bersumpah sungguh-sungguh. Gitu. Pada masa itu begitu cara bersumpah. Dan Eliezer melakukan. Artinya apa? Abraham mau menyatakan bahwa janji Tuhan itu harus tergenapi, tetapi saya tidak mau melanggar perintah Tuhan, yaitu jangan lagi kembali ke Ur Kasdim. Oleh sebab itu dia bilang, jangan bawa anakku kembali ke Ur Kasdim. Harus terjadi di Kanaan ini, walaupun orangnya dari luar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Abraham kemudian meminta kepada Eliezer untuk menyatakan sumpahnya. Dan semua itu adalah bukti imannya kepada Tuhan Allah. Iman yang diwujud nyatakan dalam tindakan-tindakan yang konkret. Dan begitulah seharusnya kita hidup beriman kepada Tuhan Allah dengan tindakan-tindakan yang konkret itu. Nanti ada 2 orang yang akan diteguhkan sini secara khusus, Vinita dan Lady. Ya, mereka juga akan mengikrarkan pengakuan imannya, dan pesan firman Tuhan ini menjadi penting bagi mereka. Ini bukan hanya soal hidup beriman, tapi bagaimana mewujud nyatakan iman itu dalam tindakan-tindakan yang nyata. Dan itu harus diuji di dalam perjalanan kehidupan sebagaimana Abraham telah melakukannya. Dan saat ini juga kita merayakan hari ulang tahun ke-36 pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapa di GPIB. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita semuanya, khususnya kaum bapa, bahwa kehidupan beriman, khususnya kehidupan beriman seorang bapa, berdampak besar terhadap tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarganya. Kalau kita baca kisah ini seterusnya, maka kita melihat bahwa tindakan Abraham yang penuh iman itu berdampak luas atas pemenuhan janji Tuhan terhadap Abraham sendiri, terhadap keluarganya, dan terhadap rancangan Tuhan ke depan. Nanti kalau kita baca kisahnya terus, ada macam-macam sejarah perjalanan, dan dari situ kemudian hadirlah sekian puluh keturunan, muncullah Yesus dari sejarah perjalanan kehidupan Abraham itu. Dan karena itu ada panggilan bagi kita untuk tidak hanya menghayati iman, tidak hanya berpegang teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi mewujud nyatakan iman itu dalam tindakan-tindakan yang konkret, sehingga berdampak positif di dalam kehidupan kita, bahwa ketaatan hidup beriman mendatangkan berkat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kasih-Mu
bagimu. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Umat Tuhan terkasih, hari ini kita menyambut dua orang saudara kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi gereja. Penugahan sidi adalah tindakan gereja terhadap warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman, bertanggung jawab penuh dalam tugas panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya kedua saudara ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasar pada Alkitab, serta pemahaman kegerejaan dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi dan sekarang akan mengakui iman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan tersebut, bagi yang sudah dibaptis berarti mengambil alih dan membarui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis dulu. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan tersebut merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni umatnya. Sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan iman dan janjinya serta diteguhkan, marilah kita bersatu hati dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu yang kudus kepada kami umat-Mu, dan tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu dengan rendah hati kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tidak putusnya, sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati apa yang diartikan dengan sakramen baptisan yang telah kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. Putra-Mu Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau barui dalam Dia yang telah bangkit dari maut. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan kedua anak-Mu ini yang akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita penuh iman, harap, dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus Juru Selamat mereka. Terpujilah Engkau ya Allah yang Esa, kekal selama-lamanya. Amin. Saudara berdua yang akan diteguhkan sidi, dengarkanlah dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara berdua percaya kepada Allah Bapa Pencipta langit bumi dan segala isinya, kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara, dan kepada Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah? Kedua,
Apakah saudara mengakui perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai kitab suci yang bertuliskan firman Allah dan yang menyampaikan anugerah keselamatan Allah kepada saudara, serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? Ketiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai warga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman, dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan, dan tetap mengikuti Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun persekutuan tubuh Kristus, yaitu jemaatnya dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki. Yang disebut namanya silakan berdiri dan menjawab. Francisca Agnes Vinita Lo. Apakah jawab saudara di hadapan Allah Tritunggal dan di hadapan jemaatnya? Lady Mega Stefani. Apakah jawab saudara di hadapan Allah Tritunggal dan di hadapan jemaatnya? Tuhan mendengar dan menguatkan saudara-saudara. Umat Tuhan terkasih, silakan berdiri. Mari bersama kita menguatkan pengakuan para calon sidi ini, dan biarlah bersama gereja Tuhan di segala waktu dan tempat kita mengikrarkan pengakuan percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap sempurna dan hati dan mulut, kita ikrarkan pengakuan iman kita dan berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kecuali kedua calon sidi. Berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan sakramen baptisan serta mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara, sekarang kami meneguhkan saudara berdua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus sebagai warga Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang dewasa secara iman. Kami mengundang saudara berdua untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan dan mengingatkan saudara berdua untuk bertanggung jawab penuh dalam pembangunan tubuh Kristus. Umat Tuhan, silakan berdiri. Vinita dan Lady, hiduplah menurut pengakuan iman dan janjimu
lakukan tugas dan tanggung jawabmu, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. Silakan duduk, saudara-saudara. Umat Tuhan terkasih, sambutlah saudara-saudara kita ini sebagai warga sidi jemaat yang dewasa dan bertanggung jawab penuh dalam persekutuan dan pembangunan jemaat sebagai tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Silakan kembali. Umat Tuhan terkasih, marilah kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Bapa di surga, berkatilah kedua anakmu yang telah menerima pelayanan peneguhan sidi. Kuatkan iman mereka, tuntun hidup mereka dalam damai sejahtera. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, agar kami dapat menjalani kehidupan dengan iman yang sungguh kepadamu. Kami berdoa bagi gereja-Mu di seluruh dunia, berkatilah dengan kuasa Roh Kudus, agar pelayanan gereja-Mu di seluruh dunia mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Doa kami bagi gereja-Mu di Indonesia, banyak tantangan dan pergumulan yang kami hadapi, jaga, lindungi, dan berkatilah ya Tuhan. Doa kami bagi jemaat-jemaat GPIB di berbagai tempat, juga bagi majelis sinode GPIB, agar dalam berkat-Mu dimampukan mengemban tugasnya selaku pimpinan GPIB. Kami berdoa bagi Dewan Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Bapa dan seluruh pengurus Palkat PKB, termasuk yang ada di Jemaat Paulus. Tolong mereka agar pelayanan mereka berdampak terhadap pertumbuhan iman para kaum bapa khususnya. Kami berdoa bagi pelaksanaan pemilihan diaken dan penatua,
Mohon campur tangan-Mu agar Tuhan memilih orang-orang yang sesuai dengan kehendak-Mu. Juga kami doakan pelaksanaan bazar yang akan berlangsung tanggal 29 dan 30 Juli yang akan datang. Kami berdoa bagi seluruh warga jemaat, berkatilah mereka yang bersuka cita karena sembuh dari sakit, karena berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan. Dan secara khusus ya Bapa, kami berdoa bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu, yaitu keluarga Benyamin Selahya, keluarga Bianca Latumeten, keluarga Pinky Tontos, keluarga saudara Felisa Harahap, keluarga Haryanto Taulu, keluarga Bima Jaya Sulistyawati, bersama dengan kami semua dan keluarga-keluarga jemaat lainnya. Mohon Tuhan berkenan memberkati. Kami juga bersatu hati mendoakan mereka yang sakit, baik kami yang hadir di sini atau kaum keluarga kami. Tolonglah ya Bapa, berikanlah pertolongan-Mu dan kesembuhan dalam berkat-Mu. Istimewa kami doakan Ibu Engelin Suling, Bapak GM Tampu Bolon, Ibu Toisuta Duma, Ibu Sonya Tuahatu, hamba-Mu Pendeta Niko Runtu, dan juga Ibu Tina Hahyari, Ibu Hindaria Sembiring, dan Ibu Devianti Damani, dan mungkin masih banyak lagi yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Kota Jakarta dan Indonesia pada umumnya. Berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintahannya, serta seluruh penyelenggara negara. Beri mereka hikmat-Mu dan rasa takut akan Tuhan, agar masyarakat dapat hidup dalam damai sejahtera-Mu, khususnya terbebas dari korupsi, terorisme, dan narkoba. Kami berdoa bagi aparat TNI dan Polri, jaga dan lindungi mereka ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu memampukan mereka menjaga keamanan dan ketertiban, serta memelihara kesatuan NKRI. Berkatilah dunia ciptaan-Mu ya Tuhan. Kendalikanlah para pemimpin dunia, agar langkah-langkah yang diambil mendatangkan ketenteraman. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Kami bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, kami juga mengampuni. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Paduan suara Pekat PKB kembali akan mengkidungkan pujiannya.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bersyukur atas penyertaan dan berkat Tuhan di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dari kitab Mazmur 7 ayat 18 yang menyatakan, "Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi." Hari ini jemaat dapat memberikan persembahan guna menunjang pos-pos pelayanan dan kesaksian GPIB yang dapat dimasukkan pada kotak-kotak khusus yang tersedia. Tuhan memberkati. Bersama
kasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa kepadanya. Kita naikkan doa secara silih ganti. Ya Tuhan, kami memuliakan nama-Mu, kuasa kasih-Mu yang nyata dalam Kristus telah menyelamatkan kami. Terimalah syukur kami. Ya Allah, kami rasakan kemurahan-Mu. Dengan kebaikan-Mu, kami terus belajar mengasihi keluarga kami, tua dan muda, juga menghargai sesama dan saling peduli. Kini terimalah persembahan umat-Mu di hari peringatan 36 tahun PKB GPIB. Kami bersyukur atas banyak potensi yang telah Tuhan beri untuk kami pakai. Buatlah kami melayani dengan tangguh dan luas demi menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Warta Jemaat Minggu 16 Juli 2017. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, disampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Pertama, peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilayani bagi Saudara Antonio Sompotan, warga Jemaat GPIB Paulus Sektor Pelayanan 8, anak dari Pendeta Jeffrey Willem Christian Sompotan dan Ibu Talema Esa Krismawati Tule, dengan Saudara Francisca Agnes Finita Loho, warga Jemaat Gereja Santa Bernadette, anak dari Bapak Franciscus Zaverius Roni Loho dan Ibu Regina Evi Marlina, pada hari Sabtu 22 Juli 2017 dilayani oleh GPSI Soteria. Bila hadir, kami persilakan untuk berdiri. Terima kasih. Bila ada keberatan, dapat disampaikan kepada pelaksana harian majelis jemaat selambat-lambatnya 3 hari sebelum pemberkatan dilaksanakan. 2. Basar dan perlombaan dalam rangka HUT ke-81 Gedung Gereja GPIB Paulus. Komisi PEG dan Pelkat PKB GPIB Paulus akan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut. 1. Bazar pada hari Sabtu dan Minggu 29 sampai 30 Juli 2017. 2. Perlombaan pada hari Sabtu 29 Juli 2017 adalah vokal grup, domino, catur, dan tenis meja untuk kaum bapak. Perlombaan pada hari Minggu 30 Juli yaitu modern dance untuk anak dan taruna. 3. Bekerja sama dengan Komisi Pelkes, dilaksanakan pula pemeriksaan lab gratis CA cervix dan CA prostat. Untuk pendaftaran dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di dalam warta jemaat. Mohon doa dan partisipasi jemaat. 3. Pelayanan bantuan hukum atau konsultasi gratis. Telah dibuka pos pelayanan bantuan hukum di GPIB Jemaat Paulus. Bagi jemaat yang membutuhkan dapat langsung mendaftarkan melalui kantor sekretariat majelis jemaat dengan menyampaikan
permasalahannya untuk dilayani oleh ahli hukum. Pos pelayanan dibuka setiap hari Minggu pukul 9.30 sampai 12.30 di ruang tamu kantor majelis jemaat. Bila jemaat ingin berkonsultasi pada hari Senin sampai dengan Sabtu, dapat dilayani di Jalan Matraman Raya nomor 10 oleh Bapak Daniel Yusmik Poe dengan perjanjian melalui kantor Sekretariat Majelis Jemaat GPB Paulus. 4. Majelis Sinode GPB telah mengutus seorang vikaris di GPB Paulus, yaitu Saudara Johnny Jerry Wempi Sumampau, yang akan menjalani masa vikariat sampai dengan bulan Juni 2018. Kami persilakan untuk berdiri. Terima kasih. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Jeffrey Sompotan, Ketua Majelis Jemaat GPB Paulus, juga kepada pemusik, prokantor, paduan suara Jemaat Paulus, operator multimedia, dan sound system atas pelayanannya. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam website gpbpaulusjakarta.org. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan pesan dalam rangka HUT ke-36 Pelkat PKB GPIB. Kami persilakan. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka hari ulang tahun ke-36 Pelkat PKB GPIB. Keadaan sosial politik bangsa kita saat ini merupakan tantangan bagi kaum bapak untuk membawa dan menjadi berkat, bukan hanya di dalam tembok gereja. Pelayanan kaum bapak sesungguhnya adalah di tengah-tengah masyarakat, di luar tembok GPIB. Kaum bapak harus menjadi saluran berkat bagi lingkungan sekitarnya. Hal ini juga sejalan dengan tema pelayanan GPIB tahun 2017 yang disarikan dari Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Karena roh Tuhan ada pada kita dan telah mengurapi kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, membebaskan yang tertindas, menghadirkan damai sejahtera dimanapun kita berada. Pada momen ulang tahun PKB yang ke-36 ini, kita terus mengintensifkan persekutuan dalam ibadah-ibadah PKB, menjadikan persekutuan kaum bapak sebagai tempat mengembangkan potensi diri, sehingga dapat menghadirkan damai sejahtera di keluarga yang kemudian menjadi berkat di tengah masyarakat. Kaum bapak dapat menjadi teladan dengan memberikan diri dalam pelayanan di gereja, baik terpilih sebagai presbiter maupun terpilih sebagai pengurus Pelkat PKB, dan tetap setia melayani Tuhan dalam status apapun. Karena masih banyak bentuk pelayanan sebagai bakti kita kepada Tuhan, ya, dengan segenap hatiku. Pada kesempatan ini kami mengajak kita semua mempersiapkan diri untuk menjadikan acara Temu Karya PKB di tahun 2018 di Makassar sebagai ajang mengembangkan potensi diri untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami juga mengundang kaum bapak turut serta dalam pembinaan spiritual pada kegiatan retret PKB Sinodal yang akan dilaksanakan pada bulan September 2017
mendatang. Mohon dukungan doa untuk kedua acara PKB tersebut agar dapat terlaksana dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Selaku warga gereja dan sebagai elemen bangsa, kita perlu merawat kebinekaan dalam bingkai persatuan NKRI, meredam radikalisme dan fanatisme berlebihan, melawan segala praktek kekerasan, mengentaskan kemiskinan, dan menghadirkan keadilan. Kaum Bapak harus solider dan toleran di tengah-tengah keberagaman masyarakat Indonesia, menyatukan potensi bangsa dan menjadikan Indonesia bersatu dan bermartabat. Mari membangun jaringan dengan semua elemen masyarakat yang ada di sekitar kita, mengklarifikasi guna meredam berita-berita bohong atau provokatif, dan mari kita dengan ringan membantu mengusahakan kesejahteraan lingkungan dimanapun kita berada, seperti perintah Tuhan kepada umatnya di Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Akhirnya, marilah kita terus berdoa agar Tuhan menuntun dalam rohnya yang kudus kepada para pemimpin bangsa dan juga kepada kita, agar beroleh hikmat dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa. Terus maju, terus melayani, tetap tangguh, namun juga tetap luwes dalam kehidupan persekutuan, keluarga, dan masyarakat. Dirgahayu PKB. PKB, maju terus, pelayanan, tangguh dan luwes. Majelis Sinode GPIB, Pendeta Mauren S. Rumeser Thomas, Master Teologi Ketua 3, Pendeta J. Marlen Yosef, Master Teologi Sekretaris Umum, Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015-2020, Dewan PKB, Michael Roring, Bambang Erwijaya, Victoria Saitakela, Erino Teopani, Michael Kirangen, Roni Pangemanan, Markus Halatu, Elisir P. Hasibuan, Flip P. Polatu. Bapak-bapak, kami mohon untuk berdiri. Bapak-bapak saja. Kita akan melantunkan Mars PKB. Sekalian silakan berdiri. Marilah kita lanjutkan ibadah kita di tengah kehidupan kita sehari-hari. Di sana tantangan dan pergumulan kita hadapi. Ingatlah tokoh kita Abraham, bagaimanapun juga ia tetap hidup beriman dalam ketaatan penuh kepadanya. Ia utus
hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, pergilah dengan curahan berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.